Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi pada video kali ini saya akan membagikan bagaimana yaitu fungsi, kemudian kegunaan serta cara pemakaian itu dalam function di PHP. Nah, di sini saya ditugaskan untuk mencari definisi dari kedua function di PHP. Nah, function tersebut yaitu UC-first dan LC-first. Nah, mungkin kira-kira apa sih yang dimaksud dengan kedua function tersebut gitu kan? Nah, di sini kalau bisa saya definisikan gitu kan. Kalau bisa saya definisikan di sini yaitu kita ambil yang pertama gitu ya. Sini saya yang pertama itu UC first. Nah, kira-kira UC first tuh apa sih gitu kan? Jadi di sini UC first itu yang berarti uppercase first. Nah, uppercase first jika kalau di Indonesia kan itu yang berarti huruf besar pertama. Huruf besar pertama. Nah, di sini kalau kita sudah mendapat penjelasannya gitu kan secara singkatnya. Nah, di sini kalau bisa didefinisikan itu UC first itu yang berarti huruf besar di pertama. Maksudnya itu dalam suatu kalimat itu hanya ada satu huruf yang memiliki huruf besar. Di sini udah ada kata pertama gitu kan. Berarti di huruf pertama di awal kalimat itu tuh besar gitu. Jadi hanya khusus pertama gitu kan. Jadi bukan tiap per kata itu dia huruf besar gitu kan. Dia hanya per kalimat aja gitu. Nah, itu untuk yang UC first. Nah, mungkin untuk yang LC first itu kebalikannya. Kebalikan dari uppercase itu yaitu lowercase first. Nah, kalau di Indonesia kan itu yang berarti huruf kecil pertama. Untuk definisi sih kurang lebih sih kayak UC first. Jadi untuk lowercase itu huruf kecil pertama. Berarti di huruf pertama itu huruf kecil di setiap kalimat. Untuk seterusnya tuh huruf kecil semua gitu. Jadi untuk yang LC first. Nah, sebenarnya di PHP itu sebenarnya ada tiga komponen. UC first, LC first, dan yang satunya itu ada namanya tuh yang namanya UC words. Nah, untuk yang UC words sendiri itu sebenarnya kurang lebih sama yang kayak UC first. Jadi untuk UC word sendiri itu berarti uppercase word. Itu yang berarti huruf besar itu huruf besar itu per kalimat. Bukan per kalimat, per kata. Jadi sini hitungannya per kata. Jadi bisa saya contohkan gitu kan. Misalnya nih, ini contoh yang untuk yang UC first. Jadi sini saya kasih nama gitu kan. Nama saya adalah Arbi. Nah, ini untuk contoh yang uppercase. Jadi di sini hanya nama ini yang hanya huruf nama ini, huruf N aja ini yang pertama itu yang besar. Itu yang untuk UC first. Kemudian untuk yang LC first itu contohnya seperti ini. Ini contoh outputnya ya. RB. Nah, ini untuk yang lowercase. Jadi semuanya tuh huruf kecil gitu. Dari awal huruf pertama itu sampai ke belakang itu huruf kecil semua. Karena di sini lowercase berarti kecil gitu. Dan sementara untuk yang UC words itu ini dia. Contohnya, nama saya adalah
RB. Nah, ini contoh dari UC Word. Jadi dia per kata itu menggunakan huruf besar di setiap awal katanya gitu. Dan untuk yang di sini, untuk yang sekarang itu saya tidak menggunakan UC Word. Jadi saya hanya menggunakan UC Verse sama LC Verse gitu. Nah, oke, jadi untuk fungsinya mungkin kurang lebih udah saya jelaskan tadi sebelumnya gitu kan. Jadi UC Verse itu gunanya memberikan huruf besar pada awal kalimat. Jadi hanya yang pertama gitu kan. Jadi untuk yang UC Verse. Jadi untuk yang LC Verse itu fungsinya memberikan huruf kecil itu pada awal kata, awal kalimat tepatnya gitu kan. Oke. Jadi bisa langsung kita praktekkan gitu kan. Bagaimana sih contoh dari codingan gitu kan, contoh program dari UC Verse sendiri gitu. Dan saya kasih contohnya gitu kan. Nah, di sini saya menggunakan Notepad ya. Menggunakan Notepad, dan di sini saya sudah mengaktifkan itu XAMPP-nya gitu kan. Jadi ini buat konekkan PHP-nya ke Google Chrome gitu. Nah, di sini saya ambil contoh gitu kan. Jadi ini contohnya. Pertama-tama kita buat sintak PHP-nya dulu. Sintak PHP-nya. Kemudian tutup PHP-nya. Tutup sintaknya. Oke. Dan di sini kita memasukkan codingan yang ya ini sebenarnya ini cukup sederhana gitu kan. Cukup sederhana. Jadi di sini kita hanya cukup memanggilkan echo UC Verse. UC Verse. Kemudian kita kasih tanda buka tutup kurung, kemudian tanda petik. Nah, untuk dalam tanda petiknya di sini kita hanya memasukkan stringnya gitu kan. Nah, kita ambil contoh gitu kan. Kita ambil nama yang tadi gitu kan, pakai kalimat tadi. Nama saya adalah RB. Ini untuk contoh UC Verse gitu kan. Oke, jadi untuk contoh UC Verse gitu kan. Jadi untuk UC Verse gitu kan, ini seperti ini gitu codingannya gitu. Dan saya buat yang kedua gitu kan, nanti untuk yang kedua nanti saya buat nanti gitu kan. Jadi ini saya hanya menjelaskan salah satu gitu. Untuk UC Verse-nya sendiri sama LC Verse-nya sendiri gitu. Oke, jadi ini sudah selesai, lalu kita save. Kita save filenya. Oke, kita sudah save, Ctrl S. Nah, lalu kemudian kita buka itu Google Chrome. Di sini saya menggunakan Google Chrome sebagai browsernya. Oke, di sini saya menggunakan browser Google Chrome itu sebagai browser saya gini gitu. Oke. Dan di sini untuk cara memanggilnya gitu kan, cara memanggil file PHP-nya gitu kan. Karena di sini saya menggunakan XAMPP, jadi cukup kita panggil localhost, terus garis miring. Untuk penyimpanan foldernya itu harus diletakkan di htdocs, di XAMPP htdocs, di dalam folder htdocs maksudnya. Nah, di sini saya sudah membuatkan folder latihan PEMWeb. Di sini saya sudah membuatkan filenya sama foldernya itu latihan PEMWeb namanya. Dan di sini nama filenya adalah latihan PHP. Oke, jadi di sini kita lanjutkan. Jadi localhost garis miring latihan PEMWeb. Karena di sini sebelumnya saya sudah membuat gitu kan, jadi saya sudah membukanya. Jadi tinggal saya enter dan akan tampil seperti ini. Nah, jadi kenapa hanya nama awalnya yang besar gitu kan? Karena di sini saya menggunakan UC Verse gitu kan. Karena UC Verse sendiri kita tadi udah dijelaskan gitu kan, yaitu huruf besar pertama gitu kan.
pertamanya di sini itu berarti di awal ininya, di awal kata nama ini, awal kalimatnya lebih tepatnya gitu kan. Nah di sini udah ditampilkan outputnya itu di awalnya, di awal dari kata nama ini gitu, awal kalimatnya. Oke, itu untuk yang UC-verse gitu kan. Terus untuk yang LC-verse itu kurang lebih sama kayak yang UC-verse gitu kan, LC-verse. Jadi di sini kita tinggal buat dua, tinggal buat bawahnya gitu kan. Terus untuk yang LC-verse itu codingnya sama, hanya saja ini membedakannya gitu kan. Jadi sini ya LC-verse, kasih tanda buka tutup kurung, kasih tanda petik, dan karena di sini dia LC-verse gitu kan, huruf kecil semua gitu kan. Jadi di sini saya menggunakan huruf besar semua. Misalnya nih, bukan huruf besar semua sih. Jadi sini saya menggunakan huruf kebalikannya gitu kan. Nama saya adalah Arbi. Oke, ini untuk yang LC-verse. Jadi di sini LC-verse sendiri itu yang berarti itu huruf kecil pertama gitu kan. Jadi di awal kata nama ini itu harusnya kecil. Kalau kita buka di Chrome gitu kan, itu hasil outputnya. Oke, jadi langsung kita save, kita buka, refresh. Oh maaf, jadi sini saya lupa tanda itu, kasih tanda BR jadi biar ada jarak spasinya gitu kan. Control save, refresh. Oh syntax error. Oke, berarti sini kita menggunakan salah satu aja berarti ya. Oke, jadi kita sini salah satu aja. Sini kita tutup aja, kita kasih komentar aja. Nah, di sini kita untuk contoh dari LC-verse itu ini codingannya gitu kan. Jadi di sini saya menggunakan huruf nama yang ini, huruf pertama ini besar gitu kan. Karena ini LC-verse yang kita minta gitu kan. Jadi nanti hasil outputnya itu bakalan huruf kecil semua gitu. Terus kita refresh. Nah, maka nama yang ini berubah menjadi kecil. Nama saya adalah Arbi. Nah, ini kecil namanya, N-nya. Jadi penggunaan LC-verse sendiri itu digunakan kalau ada kata itu yang memang digunakan huruf kecil gitu. Jadi huruf pertama itu dia ke huruf kecil karena dia lowercase, LC berarti kan. Terus sementara yang untuk yang UC-verse sendiri gitu kan, itu berarti huruf besar pertama. Refresh, nah akan tampil seperti ini. Nah jadi mungkin bisa disimpulkan gitu kan. Jadi untuk yang penggunaan UC-verse sama LC-verse sendiri itu memang ada kesamaan gitu kan, ada perbedaan juga. Hanya saja gitu kan, untuk yang LC-verse sendiri itu sebenarnya lebih direkomendasikan tuh biasa untuk kayak paragraf gitu. Cuman kalau yang apa ya, UC-verse gitu kan, itu tuh untuk awalan dari kata gitu kan. Awalan misalnya awal paragraf misalnya gitu kan. Sementara yang LC ini kayak ibaratnya tuh isinya gitu kan, isi dari paragrafnya itu menggunakan LC-verse. Nah mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan terkait penjelasan tentang UC-verse dan LC-verse itu sendiri gitu kan. Oke, dan cukup sekian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.